Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mestre and Investment. Hari ini tanggal 20 Maret 2023, teman-teman. Saya akan membahas kondisi IHSG. Ya, teman-teman, saat ini seperti ini adalah kondisi dari IHSG ya, seperti di judul. Ternyata IHSG-nya masih belum percaya diri ya, teman-teman. IHSG-nya masih belum percaya diri, masih balik arah seperti ini. Ada resistan sebelumnya di 6680-an ya, 6680 resistan candle sebelumnya nggak mampu. Hari ini malah breakdown supportnya di support di 6646 ya, terus kemudian turun ada support di sekitar 6580, tapi low-nya hari ini sekitar 6585, teman-teman. Sehingga untuk support ada sekitar 6580-an ya, 6585 ya, 6585, terus kemudian 6560 dan 6510-an ya untuk support dari IHSG. Nah, secara umum untuk hari ini teman-teman banyak saham-saham penggerak bursa yang turun ya. BRI, Bian terutama Telkom lagi, TPIA ya. GoTo ya, ini GoTo sampai minus 6,89%. Ada United Tractor, Kalbe Pharma, ada RO. Jadi dominasi saham-saham penggerak bursa ini adalah banyak yang turun ya teman-teman, banyak yang turun. Terus kemudian kalau kita lihat hari ini secara umum sektor-sektor kompak melemah ya. Sektor-sektor kompak melemah. Terus kalau kita lihat kondisi regionalnya juga masih kompak memerah teman-teman. Jadi memang sepertinya memang marketnya masih belum jelas untuk awal minggu ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi penyebabnya sih apa sih kok marketnya masih belum jelas seperti ini. Namun sebelumnya kita cek dulu komoditas secara umum. Komoditas nggak ada yang naik teman-teman. Crude oil masih turun, natural gasnya masih turun, coalnya masih turun ya, CPO juga turun, tins, nikel, nikelnya ada sedikit rebound, untuk tinnya juga ada sedikit rebound tapi sedikit aja. Yang jelas-jelas naik adalah emas teman-teman, hari ini tembus di 2000 per troy ounce lagi ya, per troy ounce lagi. Namun apa yang saya baca dikatakan bahwa hari ini atau akhir minggu lalu market secara umum tidak percaya diri, mengimbas ke IHSG dan juga kondisi regional hari ini juga yang mana tidak percaya diri teman-teman. Nasdaq-nya 1, ya, S&P juga minus 1, Hang Seng minus 1, secara umum seperti itu. Ini adalah karena orang lagi pada nunggu ini teman-teman, tingkat keputusan suku bunga Amerika Serikat ini, karena akan ada dua kejadian penting teman-teman, yaitu pengumuman suku bunga Amerika Serikat ini apakah akan naik ya, ya 4,75 sebelumnya, apakah mau naik 25 basis point di 5 karena kesepakatan dan konsensusnya adalah di 5, apakah akan tetap naik seperti itu. Terus kemudian juga hari ini juga ada, atau minggu ini juga ada yang ditunggu adalah FOMC meeting ya. Jadi dua hal penting itu masih ditunggu, sehingga memang ketika menunggu news penting seperti itu, FOMC maupun suku bunga, biasanya memang marketnya menjadi tidak jelas begitu. Itu sekilas gambarannya, memang dua hal itu yang ditunggu teman-teman untuk kondisi bursanya, yang mengakibatkan bursanya memang belum jelas. Terus teman-teman hari ini apa ya? Marketnya masih menanti, dan mungkin yang menjadi highlight dari pembicara kita adalah harga emas yang mana kinclong banget ya di 2000 per troy ounce. Ini berimbas ke saham-saham yang terkait emas teman-teman, seperti BRMS. Kita cek dulu, hari ini 2 hari rebound ya. Kita lihat dulu resistannya di berapa teman-teman. Kita tengok untuk resisten dari BRMS ada di
160, kemudian 168 dan targetnya 176 ya. Kita lihat komposisi asingnya untuk BRMS, asingnya ini ya, net buy net sell bergantian begitu. Kemudian kita coba tengok PSAB. Selain BRMS kita tengok PSAB. Ini juga hari ini rebound kenceng teman-teman. Ini saham kan sudah turun dalam dan hari ini reboundnya kenceng ya. Kita langsung ukur aja resistannya dari swing low-nya. Resistan 106, kemudian 117 dan target 50 retracement 124. Kita tengok asingnya untuk PSAB sih kecil ya. Kemudian kita tengok dulu beritanya deh untuk PSAB-nya. Target produksi emas ini ya. Ini saham-saham yang terkait emas semuanya teman-teman. Terus kemudian ada MDKA. MDKA asingnya net sell 3 hari ini teman-teman. Tapi MDKA sepertinya chartnya masih kurang bagus. Kemarin memang sempat rebound tapi hari ini tidak melanjutkan reboundnya lagi. Tapi di sini akan saya ukurkan untuk resistannya dari PSAB. Saya ambil dari sini aja resistannya di 23965, 4100, 4200 teman-teman untuk resistan dari MDKA ya. Kemudian Antam sendiri juga terkait emas. Kemarin Antam rebound ya teman-teman. Kemarin rebound, namun demikian hari ini masih belum jelas kelanjutan naik dari Antam ini. Tapi akan saya ini Antam kemarin saya udah sampaikan di video sebelumnya bahwa Antam ini berada di kisaran support ya, dan terus kemudian mantul di coretan saya yang kemarin. Resistan di Antam di berapa sih? Resistan Antam di 1910, 2000, 2076 teman, 2080 ya teman-teman untuk Antam, untuk 50 retracement-nya. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga Harum, ini Harum Energi ya. Apa ya tadi yang saya cek? Harum tuh kemarin ada sedikit rebound tapi hari ini nggak melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Ini terkait metal juga sih. Tapi kalau yang lainnya permetalan Inco juga, ya ini saham-saham terkait metal lumayan nih karena pergerakan harga emas ya. Inco, oke, saya ulang karena Inco kita cek dulu. Nah, Inco ini sudah hari ketiga melanjutkan kenaikannya. Untuk resistannya ada di 6350, 6630 dan 6850 untuk 50 retracement-nya teman-teman. Terus selain itu ada beberapa sektor saham-saham sektor consumer teman-teman yang kemarin udah turun dalam. Ini ada Indofood sudah mulai ada perlawanan untuk naik ya. Sudah mulai ada perlawanan untuk naik. Oke, kita coba lihat dulu resistan dari Indofood, kita langsung aja atau kita gunain tren kecil ini aja ya. Jadi resistan 6240, 6375, 50 retracement-nya 6474. Kondisi asingnya bagaimana untuk Indofood-nya? Asingnya masih banyak keluar teman-teman. Kemudian setelah Indofood ada terkait consumer juga ICBP teman-teman ya. ICBP juga ini sudah 3 hari ini ada kenaikan, namun demikian memang masih agak-agak alot ya kenaikannya. Ini memang tertekan cukup dalam. Resistan berhasil dilewati 95 atau 9600, saya mudahkan gitu, 9800 dan 50 retracement-nya 9970 teman-teman. Terkait consumer ya, consumer begitu. Kemudian MPMX kita cek ya, MPMX ini 2 hari dia ada rebound ya, 2 hari ada rebound. 2 hari dia ada rebound, resistannya dia ada di berapa? Dia mantul dari EMA 200 teman-teman. Resistan ada di 1120, 1150 dan 1175 teman-teman. Kemudian untuk ini ada juga lanjutannya consumer, ada WIM teman-teman. WIM ini akhirnya rebound dari dasar ya teman-teman, tentu yang ngikutin video saya. Ini kemarin sempat saya bahas WIM, yaitu masuk rebound dari supportnya dia di 0 nih. Jadi rebound dia ini sudah sampai di 50 retracement. Sayangnya dia saat ini sudah nyampe di 50 retracementnya di sini.
Tapi nggak apa-apa, kita lihat besok akan seperti apa untuk pergerakan dari WIM ini, apakah lanjut ya teman-teman. Terus teman-teman, secara umum hari ini tuh sebenarnya saham-saham yang kemarin Jumat itu bagus itu pada kempes ya. Di Jumat itu saya udah bahas bikin judul IHSG naik hampir 2%, apakah fear-nya usai? Ya memang untuk fear terkait perbankan sepertinya memang sudah ya sedikit-sedikit ada resolusi begitu. Namun demikian seperti yang saya sampaikan kemarin, bahasan yang saat ini lagi ditunggu adalah terkait suku bunga ya, suku bunga inflasi Amerika tadi maksud saya. Suku bunga Amerika tadi loh di sini, yaitu FOMC meeting dan juga The Fed mau naikkan suku bunga atau enggak, itu sedang ditunggu. Nah, terkait hal itu, saham-saham perbankan di negara kita itu beberapa kemarin sebenarnya kan udah mulai bagus ya. Kemarin kan yang saya pantau ada kemarin yang saya bahas tuh, saya ingat BBRI ya. BBRI masih cukup oke ya, ini masih melanjutkan kenaikannya. Kemudian untuk BBRI asingnya memang keluar lagi hari ini. Terus kemudian BRIS asingnya cukup besar lagi keluar. BRIS ini kemarin cukup oke sinyalnya ya, BRIS-nya. Nah hari ini kembali lagi teman-teman. Nah untuk perbankan ada yang hari ini naik teman-teman, udah 2 hari BBYB, tapi ini saran saya ya cukup berhati-hati aja karena ini long downtrend cukup lama. Ini ketika naik sangat mungkin akan ada yang namanya resistan volume, mungkin orang-orang yang nyangkut akan keluar dulu, kira-kira begitu. 50 retracement-nya di 655 ya teman-teman. Secara umum memang begitu untuk kondisi beberapa saham itu sudah cukup bagus sebenarnya, tapi seperti balik arah. Teman-teman bisa lihat United Tractor kemarin cukup oke, pun saat ini juga akhirnya balik arah. Contohnya begitu. Kemudian coba kita lihat ya, banyak kok yang seperti itu. Indo Tambang Raya juga sama ya, balik arah begitu. Memang sepertinya masih belum percaya diri ya marketnya, karena memang masih menunggu FOMC, masih menunggu suku bunga ya, dan juga kaitannya dengan perbankan kemarin ya. Memang walaupun ada mungkin bantuan untuk penyelesaian masalah perbankan kemarin, tapi ya namanya market mungkin masih sangat waspada. Saya kira begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Bahwasanya hari ini IHSG naiknya tidak pede. Kenapa? Malah tidak pede, malah turun ya. IHSG-nya seperti itu, kondisi sahamnya walaupun beberapa saham udah mulai bagus kemarin, namun ikut tidak percaya diri juga. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.